Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6251. Jimmy, yang merasa lega, tiba-tiba menyadari ada masalah dan segera berkata kepada Charlie. Tuan Wade, saya akan kembali ke Amerika Serikat untuk menetapkan kehidupan keluarga saya. Aku tidak akan ditangkap begitu mendarat, kan? Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu akan ditangkap atau tidak, sepenuhnya bergantung pada Steve. Setelah itu, Charlie berkata kepada Steve. Steve, suruh kepala pelayanmu untuk tidak mengirim bukti itu ke FBI. Jika Anda sudah mengirimkannya, tarik kembali dan biarkan mereka berpura-pura tidak melihatnya. Steve langsung berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan menyampaikan pesan kepadanya. Jimmy berkata dengan cemas, Tuan Wade, saya khawatir atasan saya tidak akan mengizinkan saya pergi. Pria ini terlalu jahat. Dia sengaja menciptakan peluang bagi kita untuk melakukan kesalahan dan mengumpulkan bukti kejahatan kita. Hanya untuk mengendalikan kita di saat kritis. Charlie berkata dengan ringan, jangan khawatir. Bahkan jika atasanmu mengirimkan semua bukti kejahatanmu ke FBI, Steve punya cara untuk membuatmu tetap aman. Steve di sampingnya mengangguk dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, apakah dia akan ditangkap atau tidak bergantung pada keputusan Anda. Asalkan Anda mengatakan untuk menangkapnya, saya akan memastikan dia langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika Anda mengatakan untuk tidak menangkapnya, bahkan Presiden Amerika Serikat pun tidak bisa menangkapnya. Jimmy tahu bahwa Steve sedang mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bermain-main. Sebenarnya, dia terlalu banyak berpikir. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Sekalipun ia diberi keberanian 10 kali lipat, ia tidak akan pernah berani bermain-main. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu saat itu, jadi dia bertanya kepada Jimmy. Bosmu sangat curang, maukah kamu membantunya? Ketika Jimmy mendengar itu, matanya membelalak dan dia berkata dengan penuh semangat. Aku mau. Aku sangat mau. Seandainya pembunuhan itu tidak melanggar hukum. Hal pertama yang akan saya lakukan begitu mendarat kembali adalah membunuhnya. Charlie mengangguk dan tersenyum. Karena kamu menginginkannya, maka masalah ini mudah ditangani. Setelah itu, dia menatap Steve dan berkata, telepon atasan Alice nanti dan beritahu dia bahwa kamu baru saja mengetahui bahwa Jimmy adalah kerabat jauh dari teman lamamu di Tiongkok. Seperti kata pepatah, tidak ada perkenalan tanpa pertengkaran. Kalian sudah mengesampingkan dendam masa lalu dan menjadi teman. Katakan padanya agar tidak mempermalukan Jimmy lagi di masa depan. Steve merasa bingung dan tidak mengerti mengapa Charlie melakukan ini. Namun dia tetap mengangguk dengan kooperatif dan berkata, baik, Tuan Wade, saya akan berbicara dengannya nanti. Charlie menoleh ke Jimmy dan berkata, setelah kamu kembali ke Amerika Serikat, Bos Alice pasti akan mengundangmu makan malam. Saat mengundang Anda kembali, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan tentang situasi spesifik Anda. Kamu bisa bilang padanya bahwa suami mantan iparmu saat ini adalah teman baik Steve. Terjadi sedikit kesalahpahaman di pesta pernikahan. Lalu kalian segera membicarakannya. Dia pasti akan mengundangmu kembali ke Alice. Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah berjanji kepada mantan ipar perempuan Anda dan suaminya bahwa Anda akan datang ke Tiongkok untuk membantu mereka. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini untuk memintanya mengirim 10 pengacara berpengalaman dari Alice untuk datang ke Tiongkok bersama Anda guna membantu. Anda harus memilih 10 orang ini, dan Anda harus memilih yang terbaik dalam segala aspek. Jangka waktu bantuan sama dengan jangka waktu bantuan Anda, yaitu 10 tahun. Tentu saja, semua gaji dan tunjangan perjalanan ke 10 pengacara ini selama 10 tahun ke depan akan dibayar olehnya. Charlie berkata, oh, ngomong-ngomong, suruh dia juga yang membayar gajimu. Agar Anda tidak perlu datang ke Cina untuk bekerja selama 10 tahun dengan sia-sia. Setelah itu, Charlie melanjutkan, tapi kamu hanya bisa mengambil 30% dari gajimu. 70% sisanya akan ditransfer setiap bulan ke peternakan anjing yang baru saja disebutkan Steve. Diperlukan dana agar operasional di sana dapat terus berlanjut. Anggap saja itu sebagai kontribusi Anda untuk peternakan anjing. Saat Jimmy mendengar kata, peternakan anjing, jantungnya berdebar kencang. Lalu ia buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan melakukan semua yang Anda katakan. Steve, yang berdiri di sebelahnya, tercengang ketika mendengar ini.
Alice adalah firma hukum terbesar di Amerika Serikat. Para pengacara yang bisa bekerja di firma hukum ini adalah para elit yang dipilih dari ribuan orang. Seandainya Jimmy diizinkan memilih sesuka hatinya, maka memilih 10 pengacara terbaik akan seperti memotong aorta Alice. Selain itu, gaji tahunan 10 pengacara top tersebut tidaklah rendah. Jika menghitung mitra senior seperti Jimmy, maka gaji tahunan 11 orang, ditambah biaya perjalanan. Semua itu setidaknya akan bernilai lebih dari 100 juta dolar AS per tahun. 10 elit hilang, dan 100 juta dolar AS harus dikeluarkan setiap tahunnya. Bagi Alice, ini jelas merupakan pukulan berat. Bab 6252. Jimmy agak ragu saat itu dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kondisi ini memang agak berat. Apakah atasan Alice akan menyetujuinya?" Charlie berkata, "Jika hanya kamu yang mengatakannya, dia pasti tidak akan setuju. Tapi jika Steve mengungkapkan pendapatnya, dia pasti akan setuju." Steve berpikir, Charlie terlalu kejam. Dia bisa melakukan hal seburuk itu. Aku harus membantunya menjadi orang jahat sekali saja. Namun ia berkata dengan sangat tegas, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan tekanan yang cukup padanya. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakan Alice sebagai firma hukum Anda sendiri selama Anda mau. Jika bos mereka berani bicara sepatah kata pun, aku akan membuatnya membayar." Oke. Charlie mengangguk puas, kalau begitu, masalah ini sudah selesai. Setelah itu, dia menoleh ke arah Making dan berkata, "Tante Han, Jimmy akan membawa 10 pengacara lain ke Auros Hill untuk melapor kepada Tante dalam setengah bulan. Perusahaan tersebut diharapkan sudah terdaftar pada saat itu. Dan mereka bisa langsung bekerja. Anda akan bertanggung jawab atas mereka setelah itu." Making takjub dengan serangkaian operasi tidak konvensional yang dilakukan Charlie. Jimmy juga diperlakukan dengan lunak. Hal itu membuatnya merasa lega, jadi dia segera berkata, "Baik Charlie, kalau begitu aku akan mengaturnya." Charlie mengangguk, dan berkata kepada Pollard, "Paman, setelah pernikahan, kamu dan Bibi Han akan berbulan madu seperti biasa. Dan pekerjaan di sini akan dipromosikan sementara oleh keluarga An." "Oke." Pollard berkata dengan tergesa-gesa. "Mari kita akhiri bulan madu secepat mungkin dan coba mulai bekerja dalam seminggu. Jangan terburu-buru." Charlie tersenyum dan berkata, "Masih banyak prosedur dan persiapan yang harus dilakukan di tahap awal. Keluarga Wade masih harus datang untuk menandatangani kontrak dan menyelesaikan konferensi pers. Kamu dan Bibi Han bisa kembali setengah bulan lagi." Setelah itu, Charlie menatap Jimmy lagi dan berkata, "Waktunya hampir tiba. Saya akan naik panggung untuk menyampaikan pidato terima kasih atas nama mempelai wanita dan pria. Sebagai tamu yang datang dari jauh, setelah saya menyampaikan pidato saya, kamu harus naik ke panggung dan menjelaskan kepada semua orang mengapa kamu membuat keributan di depan umum dan berlutut di tanah sambil menangis untuk waktu yang lama. Pasti ada alasan yang bisa meyakinkan semua orang." Jimmy berkata tanpa ragu-ragu, "Aku sudah memikirkannya. Saat waktunya tiba, aku akan mengatakan yang sebenarnya dan mengakui bahwa aku adalah seorang bajingan tak tahu malu. Awalnya saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut saham firma hukum Smith. Jadi saya berteriak di depan umum. Dan saya berlutut dan menangis terseduh-seduh karena tersentuh oleh ketulusan saudara ipar saya dan suaminya, Tuan Watt, selama konfrontasi itu. Mereka membuatku merasa bahwa kasih sayang keluarga jauh lebih penting daripada kepentingan. Jadi, saya juga sangat menyadari kesalahan saya dan secara aktif memperbaikinya sebagai imbalan atas pengampunan mereka. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu semua orang bahwa setelah terinspirasi oleh mereka berdua, saya memutuskan untuk tetap tinggal di Auros Hill dan berkontribusi pada proyek baru yang akan mereka luncurkan." Charlie berkata dengan terkejut, "Tentu, Anda telah memahami etiket dan hubungan antar manusia. Jadi, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Karena pernikahan Pollard dan Making menghilangkan banyak prosedur tradisional. Mereka punya lebih banyak waktu. Meskipun Jimmy telah membuat keributan seperti itu, hal itu tidak mengganggu jalannya acara pernikahan secara normal. Para tamu yang hadir sebelumnya telah menyaksikan seluruh proses Jimmy mencari-cari kesalahan. Dan mengetahui bahwa ini adalah masalah keluarga mantan suami mempelai wanita. Jadi, sulit bagi semua orang untuk ikut campur.
Adapun mengenai apa yang Jimmy bicarakan dengan Charlie, Steve dan yang lainnya kemudian, para tamu tidak begitu mengerti. Mereka hanya melihat bahwa Jimmy awalnya sangat arogan. Dan tiba-tiba dia berlutut di tanah dan menangis, yang membuat semua orang bingung. Sekarang, Charlie telah menyelesaikan masalah Jimmy. Dan sebentar lagi upacara akan dilaksanakan. Jadi Charlie melangkah ke atas panggung untuk membuka acara pernikahan. Pertama-tama, ia menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Kemudian ia mengungkapkan rasa hormatnya sebagai seorang junior karena diundang untuk menjadi pembawa acara dan saksi. Setelah pernyataan pembuka, dia melanjutkan. Saat para tamu kami masuk, seorang teman tampak sangat emosional di tempat kejadian. Saya yakin semua orang sudah melihatnya. Teman ini bernama Jimmy Smith. Dia adalah paman dari putra mempelai wanita hari ini, Nona Making. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Smith ke panggung untuk menjelaskan kepada semua orang apa yang baru saja terjadi dan untuk menyampaikan ucapan selamat pernikahan kepada mempelai wanita dan pria hari ini. Ketika semua orang mendengar bahwa pria yang baru saja membuat masalah akan naik panggung untuk menyampaikan pidato, jiwa mereka yang gemar bergosip pun terangsang. Setelah tepuk tangan meriah, mereka menantikan saat Jimmy menunggu. Bab 6253. Saat itu, Jimmy sudah menyerah dengan perawatan wajahnya. Dia mengambil mikrofon dan berjalan ke atas panggung, lalu menghampiri Charlie. Lalu membungkuk dalam-dalam kepada hadirin, dan berkata dengan sangat malu-malu. Para tamu yang terhormat, saya sungguh menyesal bahwa perilaku saya sebelumnya telah menyinggung perasaan. Tolong jangan tersinggung. Alasan mengapa saya membuat masalah di pesta pernikahan adalah karena saya serakah dan ingin merebut saham firma hukum Smith dari saudara ipar dan keponakan saya. Lalu Jimmy berkata, sebenarnya, firma hukum Smith didirikan oleh saudara ipar saya dan mendiang kakak laki-laki tertua saya setelah kerja keras selama beberapa dekade. Sebenarnya tidak ada hubungan kepemilikan saham dengan keluarga Smith. Alasan mengapa saya menginginkan saham firma hukum Smith adalah karena ada firma hukum yang lebih besar di Amerika Serikat yang ingin menggabungkan seluruh bisnis firma hukum Smith di Amerika Serikat. Coba pikirkan, aku memang pantas mati. Demi uang? Aku benar-benar mengabaikan kasih sayang keluarga dan hukum. Aku sangat malu. Pada titik ini, Jimmy menghela napas dan melanjutkan. Untuk menebus keserakahan dan kesalahan saya sendiri, saya telah memutuskan untuk tetap tinggal di Auros Hill dan berkontribusi pada karir mereka di masa depan. Saya juga berharap dapat mengungkapkan pertobatan dan dukungan saya kepada mereka melalui tindakan nyata. Akhirnya, saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada pengantin hari ini atas pernikahan mereka yang bahagia dan pernikahan yang langgeng. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus kepada mereka dan semua tamu yang hadir atas kecerobohan dan ketidakmaluan saya hari ini. Pengakuan Jimmy memberi banyak tamu pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Dan mereka semua tahu bahwa firma hukum Making tidak memiliki konflik kepentingan dengan keluarga mendiang suaminya. Inilah juga alasan mengapa Charlie meminta Jimmy untuk meminta maaf secara terbuka. Kata-kata itu menakutkan. Jika setelah pernikahan hari ini, beredar rumor bahwa Making merampok harta keluarga mendiang suaminya dan melarikan diri kembali ke Tiongkok. Itu akan menjadi penghinaan besar dan pukulan telak bagi kepribadiannya. Jimmy memperjelas hal ini hari ini. Dan dia bisa sepenuhnya memutus kemungkinan gosip dari orang luar. Pada saat itu, Jimmy juga merasa pahit di hatinya. Itu memang sangat memalukan, tetapi demi bertahan hidup, dia hanya bisa mengorbankan reputasi dan harga dirinya. Setelah masalah Jimmy terselesaikan, pernikahan Making dan Pollard tidak mengalami hambatan lain dan berhasil diselenggarakan. Keduanya memang pasangan yang sempurna, bukan hanya para tamu yang sangat optimis tentang mereka. Namun, Paul dan Melba pun mengira mereka adalah pasangan yang ditakdirkan bersama. Dan mereka semua ikut berbahagia untuk ayah atau ibu mereka. Charlie juga bisa melihat bahwa pasangan itu benar-benar saling mencintai. Dan cinta yang mendalam terpancar dari mata mereka dan sama sekali tidak bisa disembunyikan. Setelah upacara pernikahan, pasangan pengantin dan anak-anak mereka mengantar para tamu pulang bersama-sama. Steve hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, jadi dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya akan kembali ke hotel dulu. Aku akan mengatur semuanya untuk Jimmy. Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika ada hal spesifik yang ingin Anda tanyakan." Charlie mengangguk dan berkata, "Terima kasih telah melakukan perjalanan khusus ini." Steve berkata dengan tergesa-gesa,
Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Setelah itu, dia berkata kepada Pollard dan Mei King. Semoga pernikahan kalian bahagia lagi. Pesawat jet pribadi saya kebetulan diparkir di Auros Hill. Dan aku tidak akan pergi untuk sementara waktu. Anda bisa menggunakannya untuk bulan madu Anda. Tidak masalah kemanapun kamu pergi. Pollard mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Rothschild. Kami sudah memesan tiketnya, jadi kami tidak akan merepotkan Anda. Tidak masalah. Steve berkata. Kembalikan saja uang tiketnya. Pesawat jet pribadi saya adalah A350 yang telah dimodifikasi. Kenyamanannya benar-benar tak tertandingi, bahkan Air Force One pun tak bisa menandinginya. Charlie tersenyum dan berkata, itu bagus sekali. Paman, Bibi, ini juga hadiah kecil dari Steve. Tolong jangan bersikap sopan. Dengan dukungan nama keluarga Rothschild, akan jauh lebih mudah untuk pergi kemana saja. Jalan tidak hanya akan lebih nyaman, tetapi juga dapat menghemat banyak waktu. Pollard tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Namun karena Charlie mengatakan demikian, dia tidak bisa menolak, jadi dia berkata kepada Steve. Terima kasih, Tuan Rothschild. Steve tersenyum dan berkata. Sama-sama, saya akan mengatur semuanya. Jimmy datang menghampiri saat itu dan berkata dengan nada memuji. Kakak ipar, mungkin di masa mendatang tidak pantas lagi memanggilmu kakak ipar. Mulai sekarang saya akan memanggil Anda Nyonya Watt. Mei King tersenyum dan berkata, Jimmy, sebaiknya kau panggil aku kakak ipar. Lagi pula, kau sudah memanggilku seperti itu selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, meskipun kakak tertuamu telah tiada. Paul akan selalu menjadi keponakanmu. Ya, ya, ya. Bab 6254. Jimmy mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat. Kalau begitu, saya tetap akan menggunakan sebutan ipar perempuan. Setelah itu, dia tidak lupa menatap Pollard dan bertanya dengan hati-hati. Profesor Watt, apakah Anda keberatan? Tentu saja tidak ada. Pollard berkata dengan ramah. Lagi pula, kalian sudah menjadi kerabat selama puluhan tahun. Saya sepenuhnya mengerti dan menerimanya. Itu bagus. Jimmy menghela napas lega lalu berkata. Tenang saja, saya akan memasang jebakan dan kembali secepat mungkin hari ini. Setelah kembali ke Amerika Serikat, saya akan segera memantapkan keluarga saya. Lalu bertemu dengan bos firma hukum kami. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Wade, saya akan datang untuk melapor kepada Anda sesegera mungkin. Steve yang duduk di samping teringat dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk menelepon atasan mereka sekarang. Setelah itu, dia berkata, oh tidak, saya akan meneleponnya sendiri. Kemudian, Steve meminta nomor telepon pihak lain kepada pelayan. Dan meminta kepala pelayan untuk menyapa pihak lain terlebih dahulu. Memberitahu pihak lain bahwa Steve mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Bos Ellis, Nate Ellis, mendengar kepala pelayan keluarga Rothschild mengatakan bahwa ahli waris keluarga, Steve, akan meneleponnya. Dan seluruh dirinya sangat gembira hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia juga berpikir bahwa cara dia menangani urusan Jimmy telah diakui oleh Jimmy. Dan dia akan meneleponnya secara pribadi untuk memuji dirinya sendiri. Jadi, dia dengan penuh antusias menunggu di depan telepon, menantikan panggilan dari Steve. Ketika Steve menghubungi nomornya, dia langsung mengangkat telepon dan berkata dengan sopan. Halo. Saya Nate Ellis. Steve bersenandung dan berkata pelan. Saya Steve Rothschild. Nate Ellis berkata dengan hormat. Halo, Tuan Rothschild. Suatu kehormatan bagi saya menerima telepon dari Anda. Kamu ingin membicarakan apa denganku? Steve berkata dengan santai, aku menelepon untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang, kamu tidak boleh mempermalukan Jimmy Smith lagi. Ah? Nate Ellis bertanya dengan heran. Tuan Rothschild, pelayan Anda yang menelepon dan mengatakan bahwa Anda ingin memberinya pelajaran. Jadi saya memecatnya? Saya tidak bermaksud mempermalukannya. Steve berkata dengan dingin. Aku tahu, tapi situasinya sudah sedikit berubah. Alasan mengapa saya bertemu Jimmy adalah karena saya menghadiri pernikahan seorang teman dekat saya di Tiongkok.
Aku tidak menyangka dia adalah kerabat jauh dari teman dekatku. Dan kami sudah meluruskan semua kesalahpahaman. Jadi, kamu tidak boleh mempermalukannya lagi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada teman dekat saya. Jika kamu membuatku mempermalukan diri di depan teman dekatku. Kalau begitu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Selain itu, saya beritahu Anda, saya telah berjanji kepada teman dekat saya bahwa aku akan membantu temanku menjaga Jimmy dengan baik. Jika kau berani melakukan apapun padanya, aku pasti tidak akan memaafkanmu, mengerti? Nate Ellis ingin menampar wajahnya sendiri dan mengumpat dalam hatinya. Astaga, hal seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Kau ingin aku memberinya pelajaran? Dan setelah aku memberinya pelajaran, kau malah mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Bukankah ini sama saja dengan menjadi hooligan? Anda harus tahu bahwa saya telah sangat menyinggung perasaan Jimmy Smith. Beritahu dia bahwa saya sengaja merancang agar dia memiliki pegangan. Dan beritahukan padanya bahwa aku akan memenjarakannya untuk menyenangkanmu. Bukankah kamu selingkuh dariku? Melihat Nate Ellis terdiam sejenak, Steve berkata, aku akan membiarkan Jimmy yang bicara denganmu. Setelah itu, dia menyerahkan telepon kepada Jimmy. Jimmy mengertakkan giginya dan mengangkat telepon. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan sinis, "Oh, bos, maaf sekali saya mengecewakan Anda." Ketika Nate Ellis mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jimmy, jangan berkata begitu. Sebelumnya semua itu hanya kesalahpahaman. Tidak apa-apa jika terjadi kesalahpahaman. Baguslah kalau masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Saya akan mengadakan rapat dewan sesegera mungkin untuk memberikan suara terkait pengangkatan Anda sebagai anggota dewan direksi. Saat kamu kembali, kamu akan menjadi anggota dewan direksi." Setelah itu, dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Jimmy, kapan kamu akan kembali? Aku akan menjemputmu di bandara secara langsung." Bab 6255. Jimmy tentu saja sangat membenci bosnya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menjemputnya di bandara, dia langsung berkata, "Oke, kebetulan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda secara langsung. Saya akan mengirimkan nomor penerbangan setelah saya memesan tiket." Nate Ellis berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, tidak masalah. Kirimkan padaku saat waktunya tiba. Sampai jumpa di bandara." Jimmy menutup telepon dan mengembalikan telepon itu kepada Steve. Pada saat itu, Nate Ellis, yang berada di Amerika Serikat. Dia mondar-mandir di ruangan itu dengan panik, dan terus bergumam. Ini sudah berakhir, Jimmy pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Istrinya bertanya dengan heran. "Ada apa? Bukankah kau sudah memecat Jimmy? Mengapa Anda ingin dia bergabung dengan Dewan Direksi? Dan menjemputnya langsung di bandara? Jangan sebutkan itu." Nate berkata dengan sedih. "Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, menelepon saya dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman antara dia dan Jimmy." "Apa-apaan ini? Demi menyenangkannya, aku menyerahkan aib Jimmy dan ingin mengirim Jimmy ke penjara. Tapi dia menelepon dan mengatakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Dan dia juga mengatakan bahwa dia berjanji kepada temannya untuk menjaga Jimmy dengan baik. Bukankah ini akan membunuhku?" Istrinya berseru, "Apakah Steve Rothschild meneleponmu secara pribadi?" "Ya," Nate menghela napas. "Saya telah mengabdi pada keluarga Rothschild selama bertahun-tahun. Namun saya belum pernah melakukan kontak langsung dengan anggota keluarga Rothschild manapun. Dengan kata lain, orang seperti saya tidak memenuhi syarat untuk menghubungi anggota keluarga Rothschild secara langsung. Ini sama sekali tidak layak. Cukup dengan menghubungi kepala pelayan atau manajer bisnis mereka." Akibatnya, orang nomor 2 di keluarga Rothschild berinisiatif menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan mengurus Jimmy. Anda bisa memikirkannya dan tahu bahwa keduanya pasti memiliki informasi kontak satu sama lain. Jika aku tidak bisa memuaskan Jimmy kali ini, dia pasti akan mengadu ke Steve." Istrinya mengusap hidungnya dan berkata dengan cemas, "Saya sedikit mengenal Jimmy. Dia sangat pintar dan bukan orang baik. Di firma hukum Anda, terdapat banyak pengacara yang hebat. Dia adalah salah satu pengacara yang paling agresif, dan dia memiliki banyak cara.
Dia mungkin tahu bahwa Anda sengaja memasang jebakan untuknya dan meninggalkannya dengan begitu banyak pegangan. Jika kamu tidak bisa membuatnya memaafkanmu, dia pasti akan menjadi masalah besar. Nate berkata dengan pasrah, aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya sekarang. Saya tidak tahu apakah dia akan puas jika bergabung dengan Dewan Direksi. Jika tidak, berikan dia lebih banyak opsi saham dan gunakan uang untuk menenangkannya. Istrinya bertanya dengan sedikit sedih. Berapa banyak yang rencananya akan Anda berikan kepadanya? Nate berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan situasi saat ini, tambahkan $5 juta setiap tahun. Ini seharusnya sudah cukup memuaskannya, kan? Istri Nate menghela napas, menutupi dadanya, dan berkata, saya harap begitu. $5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Ini benar-benar tidak murah baginya. Pagi hari kedua setelah pernikahan, Pollard dan Making menggunakan pesawat pribadi Steve untuk meninggalkan kota. Pagi itu, Jimmy juga naik pesawat untuk kembali ke Amerika Serikat. Jacob dan Elaine masih memiliki beberapa hari tersisa untuk bulan madu mereka di Dubai. Jadi Charlie jarang menikmati masa damai yang singkat. 12 jam kemudian, Jimmy mendarat di Bandara Kennedy, New York dengan jantung berdebar kencang. Bosnya, Nate, sudah menunggu di bandara dengan perjanjian opsi tersebut. Jimmy tidak tidur semenit pun selama 12 jam sejak dia kembali. Dia hanya memikirkan satu hal, bagaimana caranya menyiksa bosnya, Nate, yang tidak memiliki banyak kebajikan. Keuntungan bersih tahunan firma hukum Ellis sekitar $500 juta. Di antara mereka, bos Nate, sebagai pendiri dan pemegang saham utama, bisa mendapatkan setidaknya $150 juta. Jimmy menghitung gaji tahunan, bonus, dan bagian dari 10 orang yang paling cakap di perusahaan tersebut. Jumlah total gaji tahunan, bonus, dan saham ke-10 orang ini sekitar $100 juta. Meskipun pendapatan ke-10 orang ini hanya menyumbang 20% dari keuntungan perusahaan. Nilai hasil yang mereka ciptakan menyumbang 80% atau bahkan lebih dari keseluruhan pendapatan firma hukum tersebut. Jimmy merasa bahwa karena dia memiliki Steve, pedang istana kekaisaran, dia tentu saja akan menyingkirkan ke-10 orang paling cakap di firma hukum Ellis, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa untuk Nate. Selama ke-10 orang ini meninggalkan Ellis, pendapatan Ellis tahun depan kemungkinan akan berkurang setidaknya setengahnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ke-10 orang ini tidak lagi menciptakan nilai bagi Ellis. Namun Ellis tetap harus terus membayar gaji penuh mereka, yang akan mengurangi keuntungan Ellis sebesar $100 juta lagi tahun depan. Dengan perhitungan ini, Ellis mungkin akan mulai merugi tahun depan. Namun, Jimmy merasa bahwa melakukan hal itu saja tidak cukup. Dia ingin Nate membayar harga yang lebih mahal. Jadi, dia menghabiskan 12 jam untuk merencanakan sebuah rencana yang sangat jahat. Saat dia keluar dari bandara dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Nate maju ke depan dengan wajah gembira. Ia berinisiatif merangkul bahunya, dan berkata dengan antusias, Jimmy, kau akhirnya kembali. Saat mengatakan itu, dia takut Jimmy akan langsung menyerangnya. Maka ia segera mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan berkata kepada Jimmy, ada 2 kesepakatan di sini. Yang pertama adalah surat persetujuan agar Anda bergabung dengan Dewan Direksi. Dan yang lainnya adalah kesepakatan untuk memberi Anda beberapa opsi tambahan. Secara konservatif diperkirakan, perjanjian opsi ini akan memberi Anda penghasilan tambahan sebesar $5 juta per tahun. Ini juga sedikit pemikiran dari saya sebagai seorang bos. Tolong jangan ambil hati hal-hal sebelumnya.